Kalian pasti udah pada lihat kan ya review Xiaomi Mi TV 55 inch 4K HDR yang dipublis barengan di Droid Lime dan juga channel teman-teman reviewer yang lain. Buat yang belum tahu, Xiaomi emang ngasih satu-satu hampir ke semua reviewer di Indonesia. Tapi sayangnya TV itu nggak bertahan lama di kantor kami. Kayaknya nggak sampai 2 minggu deh gua sama teman-teman pakai Mi TV 55 inch di kantor. Sekarang TV-nya udah gua kasih ke Fahmi buat dia nonton sinetron di rumahnya. Dan di kantor sekarang lagi nyoba TV LED NanoCell. Tadinya itu mau langsung upgrade ke TV OLED, tapi karena penasaran jadinya coba dulu deh ke NanoCell. Nah, NanoCell ini adalah bisa dibilang seri tertinggi atau tercanggih dari sebuah TV LED. Jadi udah jelas ya, panelnya bukan OLED, masih pakai IPS LED. Sempat bingung mau coba Sony atau LG, akhirnya gua pilih LG aja deh. Alasannya simple, karena yang Sony itu pakai Android semua. Personally gua nggak suka TV Android. Kenapa? Pertama, karena bootingnya lama, sekitar 30 detikan atau bahkan bisa lebih lama. Kedua, opsi pengaturan gambarnya itu lebih sedikit alias nggak lengkap. Intinya kalau kalian hobi utak-atik preset gambar di TV, jangan beli yang Android. LG NanoCell yang gua coba ini serinya SM8100. Gue pilih yang ukurannya 55 inci karena harganya masih terbilang rasional, 10-11 jutaan. Ya gue tahu harganya memang nggak bisa dibilang murah juga, tapi harga ini worth it buat kalian yang cari kualitas. Begitu pindah dari Mi TV 55 inch ke LG SM8100 ini, mata gue langsung bahagia. Gue nggak bilang kualitas Mi TV jelek ya, kualitasnya sebanding dengan harga yang ditawarin. Dan karena harga LG NanoCell ini 2 kali lipat lebih mahal, jadinya wajar aja kalau kualitas gambarnya juga lebih bagus. Sebelumnya mata gue suka perih kalau nonton lama-lama lebih dari 1 jam di Mi TV. Sinarnya kayak terlalu terang gitu di mata. Sedangkan si LG NanoCell ini bisa hasilin gambar yang lebih terang tapi sinarnya soft, adem di mata. Mau nonton berjam-jam juga gue jabanin. Klaim kalau NanoCell adalah teknologi terbaik dari LED ternyata emang nggak berlebihan. Setelah gue lihat-lihat, kualitas gambarnya emang mirip kayak panel OLED. Warna hitamnya itu pekat banget, nggak bule. Warna-warna ngejreng lain kayak merah, biru, kuning itu kelihatan cerah tapi nggak over saturate. Yang paling gampang gue bedain itu ketika nonton Netflix lagi loading keluar logonya itu warna hitamnya itu mantap banget. Sedangkan di Mi TV 55 inch kemarin warna hitamnya agak-agak bule jadi kayak abu-abu kelihatannya. Terus pas lagi nonton film yang banyak scene gelapnya, black levelnya kejaga dengan baik. Dan lebih asoy lagi, gambarnya nggak dikerbutin smooth, benar-benar bersih, bikin nyaman dilihatnya. LG sendiri ngasih 9 preset gambar, ada Vivid, Standard, Eco, Cinema, Sports, Game, HDR Effect, plus 2 mode expert yang masing-masing di custom buat bekerja optimal di ruangan terang sama ruangan gelap. TV ini pakai WebOS bikinan LG, user interface-nya simple, deretan aplikasi ada di bawah jadi nggak ganggu tampilan layarnya. Mayoritas layanan streaming video udah keinstall, kalau masih kurang bisa download sendiri lewat store-nya. Resolusi TV-nya sendiri pastinya udah 4K dan support multi HDR alias HDR10 dan juga HLG. Mau pakai buat nonton atau main game di platform manapun pasti bisa selama kontennya mendukung. Seandainya konten yang kita tonton itu belum 4K, bisa di upscale jadi 4K. Jadi masih kelihatan oke kalau mau dipakai buat nonton sinetron di siaran TV analog. Atau bisa juga sih dapetin siaran TV digital. Selain colokan antena, LG juga nyediain 4 port HDMI 2.0, 2 port USB, terus ada LAN, ada port komponen, sama optical audio SPDIF. Area portnya agak minggir ke kiri, jadi lebih gampang kejangkau. Buat kita-kita yang udah kebiasa lihat frame rate tinggi, LG NanoCell SM8100 ini punya fitur TrueMotion TM100. Refresh rate aslinya 50 Hz, tapi fitur TrueMotion ini bisa maksa seolah jadi 100 Hz. Ketika gua coba buat YouTube atau Netflix, pergerakan gambarnya emang bener jadi smooth banget. Tapi kalau buat main game di PS4 masih rada berasa kurang smooth. Jadi fitur ini emang lebih asik buat nonton aja. Ngoperasiin TV ini termasuk gampang ya karena dikasih Magic Remote yang bisa berfungsi kayak pointer mouse. Ditambah lagi ada voice recognition AI Thing yang lebih advance dari voice assistant di TV Android. Fitur voice AI Thing ini udah support bahasa Indonesia dan bisa dipakai buat fungsi yang lebih luas, nggak cuma cari film aja. Ubah ke mode Vivid.
Mode gambar akan diubah ke mode CV. Karena hitungannya udah Smart TV, nggak heran kalau LG nyisipin chipset quad-core di TV ini. Performanya cepat buat akses buka macam-macam aplikasi streaming. Tapi gua ngerasain performanya rada melambat pas lagi dipakai main game di PS4 Pro. Misalnya mau buka menu setting, nah menunya rada lama keluarnya. Kalau dilihat-lihat, desain LG SM8100 ini agak sedikit beda, terutama di bagian kaki penopangnya karena ada di tengah. Gua sih lihatnya jadi lebih mewah aja dibanding desain kaki yang misah kiri kanan. Bezel layarnya udah pasti tipis khas TV zaman sekarang. Termasuk bezel bawahnya juga dibikin lebih tipis dari biasanya, walaupun tetap nih ada logo LG NanoCell di pojok kanan bawah. Dan kalau dibanding Mi TV 55 inch kemarin, TV LG ini lebih berat 4 kg, berasa lebih solid. Satu hal lagi yang perlu banget kalian tahu soal TV ini adalah speakernya yang bagus banget. Gak kalah sama soundbar Sony ini yang gue beli harganya 2 jutaan. Jadi kita nggak perlu lagi pakai atau beli speaker eksternal. Speakernya nembak ke bawah alias down firing, total dayanya 20 watt dan udah support DTS Virtual X. Sementara kalau daya TV-nya sendiri di bawah 200 watt untuk size yang 55 inch. Selain 55 inch, seri TV ini juga punya pilihan size 49 atau 65 inch. Intinya buat sebuah TV LED, gua sangat merekomendasikan, gua jatuh cinta sama TV ini. Gua nggak peduli sama desain atau fitur-fiturnya. Dua hal yang bikin gua suka banget adalah kualitas gambarnya yang mirip dengan TV OLED dan kualitas speakernya yang bisa setara dengan speaker eksternal.